Hai teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Iqbal Ramadhani Muklis dari Teknik Informatika Perbanas akan memberikan public course tentang creating website with Bootstrap 4. Untuk kali ini adalah introduction, yaitu untuk yang sesi pertama. Di sini saya akan mengenalkan apa itu Bootstrap dan bagaimana Bootstrap itu digunakan di seluruh dunia. Yang pertama, apa itu Bootstrap? Bootstrap adalah framework CSS untuk membalut tampilan web agar menjadi lebih mudah dan menarik. Jadi, Bootstrap itu adalah framework CSS untuk membuat tampilan website menjadi lebih menarik. Artinya gimana? Artinya menarik adalah website tersebut dapat responsif dan dapat digunakan dalam tampilan mobile, tampilan website, dan tampilan untuk iPad atau untuk tablet. Dan juga Bootstrap itu adalah framework paling populer di dunia. Bootstrap itu juga menyediakan kelas dan komponen yang siap dipakai, sehingga kita tidak perlu menulis kode CSS dari nol lagi. Artinya, di dalam Bootstrap itu ada plugin-plugin yang dapat kita unduh, dapat kita gunakan untuk membantu kita dalam melakukan menulis kode dan lebih tertata dan terstruktur. Kemudian, apa sih itu framework? Framework adalah sebuah kerangka kerja yang bisa Anda gunakan untuk mempermudah proses pekerjaan manusia. Jadi, Bootstrap itu berbicara tentang framework CSS. Berarti, framework ini digunakan untuk mempermudah Anda dalam menuliskan perintah CSS. Nah, selain itu, dengan menggunakan Bootstrap, tampilan web yang Anda buat otomatis akan bersifat responsif. Kemudian, apa sih itu responsif? Responsif adalah tampilan web yang sudah responsif akan menyesuaikan ukuran device yang digunakan untuk mengakses web tersebut. Artinya, dalam membuat sebuah website, tampilan website kalian akan responsif dengan menyesuaikan device yang kalian gunakan. Contohnya adalah ketika kita membuat website, kemudian tampilannya seperti yang ada di PC, maka dia akan menyesuaikan dengan tampilan PC, ataupun di tampilan di tablet atau semacamnya akan menyesuaikan tampilan di tablet. Kemudian untuk tampilan di device Android ataupun iPhone ataupun device yang lain, maka akan menyesuaikan dengan tampilan di mobile device-nya. Jadi intinya responsif itu adalah tampilan yang ada di PC sama dengan tampilan di tablet dan sama dengan tampilan yang ada di smartphone, tanpa merubah atau mengganti atau menghilangkan tools atau button ataupun konten yang ada di website tersebut. Kemudian fungsi dari Bootstrap sendiri adalah fungsinya untuk mengembangkan website dengan desain yang responsif dan mobile first. Apa sih itu mobile first? Mobile first adalah sebutan bahwa tampilan tersebut artinya dia dapat diadaptasi di tampilan untuk Android ataupun iPhone. Pokoknya untuk tampilan mobile. Kemudian untuk keunggulan Bootstrap adalah lebih efisien waktu. Tentu saja Bootstrap akan lebih mengefisienkan waktu karena CSS yang kita load itu merupakan CSS yang sudah bawaan dari Bootstrap. Jadi kita tinggal plug and play saja atau drop and drag aja. Jadi lebih mengirit waktu. Kemudian lebih fleksibel. Lebih fleksibel itu bagaimana? Lebih fleksibel itu artinya Bootstrap itu dapat digunakan dalam beberapa device. Artinya dalam penerapannya, meskipun kita menggunakan device seperti mobile ataupun tablet ataupun PC dan mengakses website yang kita buat, maka tampilannya akan menyesuaikan. Kemudian desain yang oriented. Desain yang oriented itu berarti bahwa desain yang dikembangkan oleh Bootstrap merupakan desain yang istilahnya itu dapat digunakan untuk seluruh kalangan. Jadi dia itu sebuah framework yang desainnya itu merupakan desain yang istilahnya itu juga milenial. Kemudian yang terakhir adalah less is more, artinya di dalam Bootstrap itu kita dapat mempersingkat waktu. Jadi kita tidak perlu menggunakan kode-kode yang tidak kita gunakan, atau kita tidak perlu menggunakan menuliskan banyak kode atau source code yang sekiranya dapat memperbanyak waktu dalam kita mengcoding. Kemudian ada juga yang terakhir adalah keunggulan Bootstrap itu adalah bersifat JavaScript. Artinya apa? Bahwa di Bootstrap tersebut tampilannya itu sudah
terdukung oleh JavaScript. JavaScript adalah kumpulan kode di mana kita itu tinggal memanggil plugin dari JavaScript tadi, kemudian kita terapkan ke dalam sebuah pengkodingan. Maka di dalam JavaScript tadi itu sudah terdapat istilahnya itu kayak bungkus-bungkus kode, jadi kita itu tinggal memanggil menggunakan JavaScript yang sudah disediakan oleh Bootstrap. Nah, ini adalah implementator dari Bootstrap. Jadi Bootstrap tersebut sudah diadopsi oleh jutaan website yang ada di dunia. Salah satunya adalah HBO Now ini. HBO Now ini sudah mengakuisisi, menerapkan Bootstrap. Kemudian Eclinic dan Web ini sudah menerapkan Bootstrap juga. Kemudian ada Ueno, yaitu website untuk istilahnya itu untuk website bisnis, yaitu sudah menerapkan Bootstrap juga. Kemudian ada Party untuk istilahnya itu untuk website yang menjual tentang bisnis dan fashion, tapi dia juga sudah menerapkan tampilan dari Bootstrap. Oke, apa sih kesimpulan yang dapat kita ambil dari sesi pertama ini? Bahwa Bootstrap tersebut adalah suatu framework yang memang sudah banyak diadopsi oleh banyak programmer yang ada di dunia ini. Jadi intinya itu Bootstrap itu lebih mudah karena sudah menyediakan plugin dan JavaScript yang terpackage di dalam Bootstrap. Kemudian di Bootstrap sendiri itu kita tidak perlu mengcoding dari awal, jadi sudah berbentuk template. Jadi kita dapat dimudahkan dengan menggunakan Bootstrap. Nah, untuk penerapan public course ini saya menggunakan Bootstrap 4 yang artinya adalah Bootstrap yang paling terbaru. Jadi di situ adalah Bootstrap yang paling baru yang akan saya terapkan untuk membuat website pada public course ini. Oke, teman-teman, sekian dulu video dari saya untuk yang pertama ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf, dan kemudian apabila ada yang kurang berkenan juga saya minta maaf. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.